jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustaz Iwan. Kali ini Ustaz akan menjelaskan tentang bangun datar. Apa itu bangun datar, bagaimana cirinya, dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi lebih barokah. Berdoa dimulai. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Jadi di sini kita akan belajar mengenal bangun datar. Ya, sebelum kita mengenal bangun datar, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan bangun datar? Pasti banyak di antara kalian yang tahu apa itu bangun datar, tapi kalian tidak bisa mendefinisikan apa itu bangun datar. Ya, jadi di sini Ustaz akan sedikit membantu kalian untuk memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan bangun datar. Oke. Jadi di sini Ustaz mempunyai bangun datar. Ini persegi panjang. Bangun yang kedua ini adalah segitiga. Dan bangun yang selanjutnya adalah persegi seperti ini ya. Nah, apakah ada yang sudah paham apa itu bangun datar? Jadi bangun datar adalah sebuah bidang datar. Ya, ini datar, tidak ada ruang di dalamnya dan dibatasi oleh garis. Garis ini boleh garis lurus ya, ataupun garis lengkung. Ustadz tidak membuat contoh garis lengkung, tapi nanti akan Ustadz berikan contoh melalui video pembelajaran yang lain. Ya. Oke. Sudah paham apa yang dimaksud dengan bangun datar? Bangun datar adalah sebuah bidang datar atau bidang dua dimensi yang dibatasi oleh garis. Oke. Garisnya boleh berupa garis lengkung ataupun garis lurus seperti ini. Kalau garis lurus seperti ini contohnya ya. Kalau garis lengkung bisa lingkaran atau setengah lingkaran. Ya. Nah, sekarang kita akan mengenal bagian-bagian dari bangun datar. Jadi bangun datar itu ada sisi yang pertama dan yang kedua itu adalah sudut. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan sisi dan sudut? Pasti kalian tahu mana yang dimaksud dengan sisi dan sudut. Tapi kalian tidak tahu apa pengertian sisi dan apa pengertian sudut. Ya, jadi di sini Ustadz akan memberikan sedikit pengertian untuk kalian apa yang dimaksud dengan sisi dan apa yang dimaksud dengan sudut. Jadi, sisi adalah daerah yang membatasi bagian luar dan bagian dalam. Ya, lebih gampangnya seperti itu. Jadi, sisi itu adalah bagian yang membatasi bagian luar dan bagian dalam. Sekarang Ustadz punya bangun persegi panjang dan Ustadz akan memberikan nama di setiap sudut-sudutnya. Nah, sudah? Oke. Sekarang Ustadz tanya, manakah sisi-sisinya? Jadi, dari contoh ini, kita sudah bisa mengetahui mana sisinya dan ada berapa sisinya. Sisinya itu adalah bagian yang membatasi bagian luar dan bagian dalam ya. Jadi bagian yang di dalam adalah di bagian yang berwarna putih dan bagian yang luar adalah bagian yang berwarna biru. Jadi kita bisa mengetahui sisinya itu adalah AB ya, AB. Karena AB ini membatasi bagian yang ada di atasnya dan bagian yang ada di luarnya. Seperti itu ya. Selanjutnya ada BC. Dilanjutkan dengan CD. Membatasi bagian yang ada di bawah dan di luar. Dan
AD atau DA itu sama saja. Ya. Jadi bangun persegi panjang memiliki 4 sisi karena ada 4 bagian yang harus dipisahkan dari bagian luar dan bagian dalam. Ya. Nah, sampai sini sudah paham kan apa yang dimaksud dengan sisi? Nah, sekarang adalah sudut. Sudut adalah ruang antara dua buah garis yang saling berpotongan. Dan sekarang kita akan menelaah manakah yang berpotongan. Ustadz ulangi, sudut adalah ruang antara dua buah garis lurus yang berpotongan. Kita telaah lagi dari bangun yang telah Ustadz buat ini ya. Manakah garis yang telah berpotongan? Jadi, garis yang berpotongan adalah garis ini, garis CD berpotongan dengan garis BD. Oke. Dan membentuk perpotongan seperti ini jika garis itu dilanjutkan. Ya. Oke. Berdasarkan gambar yang telah Ustadz buat, maka bisa ditarik kesimpulan sudut yang terbentuk ini adalah sudut D. Jadi besar ruang yang terbentuk dari perpotongan garis B, D, C, dan D akan membentuk sudut D. Dan jika kita mengukur sudutnya, maka yang diukur adalah bagian dalam perpotongannya. Di sebelah sini ya. Jadi di sini adalah ruangan yang akan kita tentukan berapa nilainya. Untuk mengukur sudut kita akan pelajari lagi di kelas 4 ya. Jadi kita hanya menentukan mana sudut dan mana sisi terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan materi di kelas 4 ya. Sedangkan di garis yang di atas ini juga berlaku hal yang sama. Jadi di sini juga ada perpotongan. Seperti ini kan ya. Jika nanti akan dilanjutkan, maka garis ini akan dilanjutkan seperti ini dan ini juga seperti ini. Membentuk sudut yang namanya sudut B. Ya. Begitu juga dengan yang selanjutnya, sudut A dan sudut C.
Nah, setelah pembelajaran tadi, mari kita tarik kesimpulan. Silahkan siapkan pensil dan buku tulis kalian untuk mencatat kesimpulan hasil pembelajaran kali ini. Ya, jadi pada pembelajaran kali ini kita mengetahui apa yang dimaksud dengan bangun datar, sisi, sudut, dan kita mengetahui bahwa setiap bangun datar memiliki ciri yang berbeda-beda. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini telah selesai. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.